Aku masih ingat betul hari itu. Hujan turun tipis-tipis, tapi rasanya cukup untuk membuat rambutku basah dan moodku semakin kusut. Baru saja putus dari Dio, mantanku yang dulu kukira akan jadi akhir bahagia hidupku. Aku merasa dunia seperti menertawakanku. Kenapa sih aku selalu bikin pilihan yang salah? Gumamku sambil menekan payung yang agak remuk di tanganku. Aku melangkah ke kafe favoritku, tempat aku biasanya menyendiri, menenangkan diri. Sambil memesan segelas coklat panas, aku duduk di sudut dekat jendela. Dari sini, aku bisa melihat orang-orang berlalu lalang sambil tertawa, ngobrol, dan hidup tanpa drama, hal yang sepertinya mustahil untukku sekarang. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang membuat jantungku sedikit berhenti. Luna, aku menoleh, dan di depan mataku berdiri Dio, mantan yang baru saja membuatku menangis berkepanjangan beberapa minggu terakhir. Rambutnya masih sama, senyumnya masih bikin aku ingin muntah. Sekaligus tersenyum, aku menelan ludah, mencoba terlihat santai. Dio, aku menjawab sambil mengatur nada suara supaya terdengar biasa saja. Tapi sebelum kami sempat berbicara lebih jauh, seseorang menarik kursi di depanku dan duduk dengan tenang. Pria Ejbabila, lebih dewasa, tenang, dan ada aura hangat yang bikin aku langsung merasa aman. Maaf, aku Arga, kakak Dio, katanya sambil tersenyum ramah. Suaranya lembut, tapi ada ketegasan yang membuatku percaya bahwa aku bisa membuka diri padanya tanpa takut dihakimi. Aku mengangkat alis. Kakak Dio, wah, kenalannya baru pertama kali, tapi kok rasanya familiar. Arga tersenyum lagi, kali ini dengan senyum yang membuat dadaku aneh-aneh. Mungkin karena aku sering dengar tentangmu dari Dio. Tapi jangan khawatir, aku bukan tipe kakak yang menginterogasi. Aku tertawa kecil, meskipun hatiku masih berantakan. Ada sesuatu tentang Arga yang berbeda, bukan hanya karena dia kakak mantanku, tapi karena cara dia menatap dan mendengarku membuatku merasa dihargai, bukan dihakimi. Dan entah kenapa, di tengah hati yang masih remuk karena Dio, aku merasa nyaman. Malam itu, hujan berhenti, tapi aku sadar satu hal. Pertemuan ini, entah bagaimana, akan mengubah hidupku. Sejak pertemuan itu di kafe, aku gak berhenti kepikiran sama Arga. Bukan soal Dio, mantanku yang nyebelin itu, tapi tentang sosok kakaknya. Tenang, dewasa, tapi tetap hangat. Rasanya aneh, tapi nyaman, dan bikin aku penasaran. Beberapa hari kemudian, aku gak sengaja ketemu dia di supermarket. Lagi-lagi hujan tipis, tapi kali ini aku gak lupa membawa payung. Luna, sapa Arga sambil melambaikan tangan. Aku tersenyum kikuk. Hai Kak Arga, lagi belanja apa? Cuma beberapa kebutuhan rumah. Tapi aku malah kebanyakan salah pilih sayuran, katanya sambil tertawa. Ada nada geli di suaranya, tapi tetap tenang. Cara dia tertawa bikin aku merasa ikut lega. Kami berjalan berdampingan di lorong sayuran. Ngobrol ringan, aku bercerita soal rutinitas kuliahku, teman-temanku, dan bahkan kebiasaan konyolku minum kopi 3 kali sehari. Arga mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk atau tersenyum. Kalau begitu, jangan lupa bawa pulang sayur yang benar ya. Aku gak mau lihat kamu sakit perut lagi, katanya dengan nada bercanda, tapi tetap terdengar peduli. Aku tertawa, rasanya aneh. Setelah luka yang ditinggalkan Dio, aku merasa ada orang yang benar-benar melihat aku. Sejak saat itu, kami sering bertemu tanpa sengaja. Kadang di cave, kadang di jalan pulang, atau sekadar di toko buku. Arga selalu hadir dengan senyum tenang, memberi aku ruang untuk nyaman. Namun, di satu sisi, ada Dio yang sesekali muncul di notifikasi chat. Pesannya masih membuat dadaku sesak, tapi kehadiran Arga seakan memberi warna baru yang hangat, warna yang berbeda dari luka masa lalu. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku sambil menatap lampu kota. Hujan sudah reda, tapi pikiranku nggak berhenti memutar. Aku sadar satu hal, hati ini mulai goyah. Dan bukan karena Dio, tapi karena Arga, kakak mantanku,
yang entah kenapa mulai menempati ruang di hatiku. Dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Aku gak pernah menyangka hidupku bisa seribet ini. Hari itu, aku duduk di kafe favoritku, menatap layar laptop sambil mencoba fokus ngerjain tugas kuliah. Tiba-tiba, notifikasi chat muncul. Nama, Dio, Luna. Aku pengen ketemu. Bisa? Jantungku serasa berhenti. Aku tahu, kalau ketemu Dio sekarang, hati ini bakal kacau lagi. Tapi di saat bersamaan, suara notifikasi lain muncul. Arga, Luna, kamu di kafe mana? Aku lagi di dekat situ. Mau nimin. Aku menatap kedua chat itu. Rasanya seperti dilempar dua arah yang sama-sama bikin deg-degan. Kenapa hidupku gak bisa gampang? Akhirnya aku memilih keluar dan mencari Arga. Gak bisa bohong. Aku merasa lebih aman sama dia. Lebih nyaman. Kamu sendiri? Tanya Arga ketika aku duduk di depannya. Senyumnya hangat, tapi ada sedikit heran di matanya. Ya, aku gak mau sendiri sih. Aku menjawab sambil senyum canggung. Kami ngobrol ringan, tapi hatiku gak bisa diem. Setiap kata Arga terdengar penuh perhatian. Beda banget sama Dio yang selalu bikin aku merasa bersalah atau gak cukup. Tiba-tiba, Dio muncul di depan kafe. Mata kami bertiga bertemu. Dunia rasanya seperti berhenti. Aku ingin lari, tapi kaki ini serasa gak bisa gerak. Dio tersenyum tipis. Arga menggenggam tanganku, pelan, seolah memberi sinyal. Tenang, aku ada di sini. Aku menelan ludah. Perasaan campur aduk mulai menguasai hatiku. Rindu masa lalu, tapi nyaman di masa kini. Dio mengangguk tipis. Boleh ngobrol sebentar, Luna? Aku menatap Arga, hatiku bertanya-tanya. Tapi Arga cuma tersenyum tenang dan melepaskan genggamannya sedikit, memberi aku ruang. Aku sadar satu hal. Aku sedang berdiri di persimpangan. Satu arah menuju masa lalu yang familiar tapi menyakitkan. Satu arah menuju masa depan yang hangat tapi belum pasti. Dan aku belum tahu harus memilih yang mana. Sejak pertemuan di kafe kemarin, hatiku gak pernah tenang. Setiap notifikasi chat dari Dio membuat dadaku berdegup kencang. Tapi setiap senyum Arga bikin hatiku adem, bahkan di tengah kebingungan yang aku rasakan. Hari itu, aku sengaja jalan-jalan ke taman dekat apartemen. Hujan baru reda, dan aroma tanah basah bikin suasana jadi melo. Aku duduk di bangku sambil mencoba menenangkan diri. Luna, suara Arga tiba-tiba memecah lamunanku. Aku menoleh, dan dia berdiri dengan payung yang menutupi setengah wajahnya. Bawa payung sendirian, bisa kehujanan lagi nih, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa canggung. Gak apa-apa, aku kan udah terbiasa. Arga duduk di sampingku. Ada jarak yang nyaman, tapi tetap terasa intim. Kami ngobrol ringan soal kerjaan, kuliah, dan hal-hal random yang bikin aku senam senyum sendiri. Tapi, setiap kali aku mulai merasa nyaman, bayangan Dio selalu muncul di kepala. Apakah aku benar-benar move on? Apakah aku salah merasakan hal ini? Untuk kakaknya, tiba-tiba handphoneku bergetar. Dio lagi. Aku cuma pengen ketemu Luna. Bisa nggak kita bicara sebentar? Aku menatap Arga. Jantungku deg-degan. Suaraku hampir nggak terdengar. Arga menatapku dengan tatapan tenang, tapi ada kekhawatiran di matanya. Kamu yang putuskan, Luna. Aku nggak bakal memaksa, tapi aku di sini. Kalau kamu butuh teman, aku menelan ludah. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa rasanya menenangkan. Aku merasa dihargai, didengar, dan dilindungi. Sejenak aku menatap langit, mencoba mengatur napas. Aku sadar satu hal. Semakin dekat aku dengan Arga, semakin rumit perasaanku terhadap Dio. Tapi di sisi lain, ada ketenangan yang baru aku rasakan sejak lama. Ketenangan yang cuma bisa diberikan Arga. Malam itu, aku pulang dengan hati campur aduk. Aku sadar satu hal. Dilema ini
nggak akan selesai dengan cepat. Tapi aku juga tahu, perjalanan hatiku baru saja mulai. Sejak pertemuan di taman, aku merasa ada hal baru di hatiku. Setiap kali Arga menelepon untuk sekadar menanyakan kabar atau mengingatkan aku makan tepat waktu, hatiku selalu berdesir. Hari itu, aku lagi sibuk di perpustakaan kampus, lagi konsentrasi. Tiba-tiba ada notifikasi chat masuk. Nama Dio muncul. Luna, kita bisa ketemu di cafe yang biasa? Aku pengen bicara. Aku menarik napas panjang. Hati ini sudah mulai goyah. Tapi aku belum siap menghadapi masa lalu secara langsung. Belum sempat membalas, Arga menelepon. Luna, kamu lagi di mana? Aku mau mampir sebentar. Boleh? Aku menatap layar telepon. Bingung, dua pilihan. Menghadapi Dio atau merasa nyaman bersama Arga. Tapi naluriku memilih yang membuat hatiku tenang. Arga. Boleh, tapi cuma sebentar, jawabku. Tak lama kemudian, Arga muncul di depan perpustakaan dengan senyum khasnya. Matanya menatapku hangat dan aku merasa lega seketika. Kamu kelihatan capek. Lagi? Banyak tugas? Tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku mengangguk. Iya, tapi enggak apa-apa. Aku bisa ngerjainnya. Arga mengangkat alis, lalu meletakkan sebotol air mineral di depanku. Jangan lupa minum ya, Luna, supaya nggak pusing. Aku tersenyum, tapi dalam hati merasa bingung. Perlakuannya sederhana, tapi efeknya luar biasa. Aku merasa diperhatikan, dihargai, dan aman. Tiba-tiba, handphoneku bergetar lagi. Dio. Tapi kali ini aku tidak membalas. Aku menatap Arga, dan dia cuma tersenyum, seolah tahu apa yang aku pikirkan. Luna, boleh aku duduk di sini sebentar? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Dia duduk lebih dekat, tapi tetap memberi ruang. Obrolan kami ringan, tapi hatiku mulai merasa nyaman. Perlahan, aku menyadari satu hal. Arga bukan hanya kakak dari mantanku. Dia sosok yang bisa bikin aku merasa utuh lagi. Namun di ujung hatiku, ada bayangan Dio yang tetap membuat hati ini bergolak. Aku sadar, semakin dekat dengan Arga, semakin aku harus menghadapi dilema antara masa lalu dan masa depan. Dan malam itu, aku pulang dengan pikiran campur aduk. Bahagia karena dekat Arga, tapi takut kalau Dio tiba-tiba muncul lagi dan membuat segalanya berantakan. Seminggu terakhir terasa seperti roller coaster. Setiap hari, aku menunggu pesan atau panggilan dari Arga. Rasanya ringan, nyaman, dan anehnya bikin ketagihan. Hari itu, aku sengaja ke kafe untuk menenangkan diri dan ngerjain tugas. Lagi asyik nulis di laptop. Tiba-tiba pintu kafe terbuka, dan dia masuk. Jantungku langsung berdegup kencang. Dia menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis. Luna. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Hai Dio, jawabku singkat. Dio duduk di meja sebelah, tapi tetap menatapku. Ada sesuatu di matanya campuran rindu dan penyesalan. Aku ingin bicara, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Saat itulah Arga muncul. Mata kami bertemu, dan dia mengangguk tipis. Tanpa bicara panjang, dia duduk di sampingku, meletakkan tangan di atas tasku, sekadar memberi tanda. Aku di sini. Obrolan kami tetap ringan, tapi hatiku mulai goyah. Aku merasa hangat dan aman di dekat Arga. Tapi Dio, entah kenapa, tetap punya kekuatan buat bikin jantungku berdegup tak beraturan. Luna, kamu kenapa? Kayak lagi mikir dalam banget, Arga berbisik, menatapku penuh perhatian. Aku menggeleng. Enggak. Cuma lagi capek aja. Tapi hatiku gak bohong. Aku sadar, aku mulai jatuh hati sama Arga. Perlahan, tapi pasti. Sementara, Dio juga masih meninggalkan jejak di hati. Setelah beberapa menit, Dio berdiri. Aku pergi dulu. Tapi Luna, aku harap kita bisa bicara lagi nanti. Aku menelan ludah, menatap Arga. Dia tersenyum pelan. Luna,
kamu gak sendirian. Aku bakal ada kalau kamu butuh. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Ada ketenangan di sisi Arga, tapi bayangan Dio tetap menghantui. Aku sadar satu hal, dilema ini bukan cuma soal pilihan antara dua pria. Ini soal hatiku sendiri. Apakah aku siap melangkah ke masa depan, atau tetap terjebak di masa lalu yang familiar tapi menyakitkan. Dan aku tahu keputusan itu tidak akan mudah. Minggu itu terasa seperti ujian emosional yang gak ada habisnya. Aku gak bisa berhenti mikirin Arga, tapi Dio juga terus muncul. Sesekali lewat chat, sesekali lewat pertemuan tak terduga. Hari itu, aku lagi duduk di taman sore, menikmati secangkir teh hangat sambil membaca buku. Tiba-tiba, Arga muncul dari sisi jalan. Senyumannya bikin hati ini, ya, deg-degan lagi. Kamu sendiri? Tanyanya, sambil duduk di bangku yang sama. Aku mengangguk, cuma butuh udara segar. Arga menatapku sebentar, lalu tersenyum. Aku mengerti, kadang kita butuh waktu sendiri, tapi kalau mau, aku bisa nemenin. Hatinya hangat, matanya lembut, rasanya nyaman banget berada di dekatnya. Tapi di sisi lain, notifikasi chat dari Dio muncul di handphoneku. Luna, aku gak bisa berhenti mikirin kamu. Bisa kita bicara malam ini? Aku menatap layar telepon, lalu menatap Arga. Dadaku sesak. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang. Satu langkah ke arah Arga, satu langkah lagi ke arah Dio. Arga seakan membaca pikiranku. Dia meletakkan tangannya di bahuku pelan, tapi cukup untuk membuatku merasa aman. Luna, jangan terburu-buru. Kamu punya hak memilih apa yang bikin kamu nyaman. Aku menelan ludah. Perlahan, aku sadar bahwa ketenangan yang aku rasakan bersama Arga berbeda dari perasaan bersama Dio. Dengan Arga, aku bisa menjadi diriku sendiri. Dan kan Dio, aku selalu merasa harus hati-hati, menyesuaikan diri, bahkan ketika aku masih peduli padanya. Sore itu berakhir dengan kami duduk diam bersama, menikmati langit jingga. Aku menyadari satu hal, perasaanku ke Arga semakin jelas, tapi hatiku juga belum sepenuhnya bisa melepas Dio. Dan aku tahu, titik persimpangan ini akan segera memaksaku untuk mengambil keputusan yang tidak mudah. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen sambil menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Rasanya hati ini gak pernah tenang sejak pertemuan terakhir dengan Dio dan Arga. Handphoneku bergetar. Dio, Luna, aku tahu kamu lagi dekat sama Arga, tapi aku gak bisa diam. Aku pengen kita bicara. Aku menarik napas panjang. Kenapa dia selalu bikin hatiku goyah? Beberapa menit kemudian, terdengar ketukan di pintu. Arga muncul, membawa 2 gelas coklat panas. Aku pikir kamu butuh ini, katanya sambil tersenyum hangat. Aku tersenyum tipis. Makasih Kak Arga. Aku cuma lagi bingung. Dia duduk di sampingku. Tangannya menyentuh tanganku sebentar untuk memberi rasa aman, tapi tetap sopan. Aku ngerti Luna, aku gak mau menekan kamu, tapi aku cuma ingin kamu tahu, aku ada buat kamu. Hatinya hangat, dan aku merasa lega. Tapi di sisi lain, pesan dari Dio terus menghantui. Luna, aku gak bisa kehilanganmu. Boleh kita ketemu besok? Aku menatap Arga, matanya penuh perhatian, tapi ada sedikit kesedihan. Kamu gak harus jawab sekarang, tapi aku berharap kamu bisa dengar hati sendiri, bukan cuma hati yang masih rindu masa lalu. Aku menarik napas panjang. Malam itu aku merasa terombang-ambing, rindu dan nyaman, aman tapi juga takut salah langkah. Di satu sisi, Arga adalah ketenangan yang aku rindukan selama ini. Di sisi lain, Dio adalah masa lalu yang selalu membekas. Dan aku sadar, keputusan ini akan mengubah hidupku. Tidak ada jalan kembali, tidak ada tempat untuk ragu. Aku harus memilih, tapi hatiku masih bingung. Langit malam yang sepi membuatku berpikir, apakah aku siap melangkah ke masa depan, atau tetap terjebak di bayangan masa lalu yang familiar tapi menyakitkan. Malam itu, aku hanya bisa menutup mata dan membiarkan perasaan itu datang.
berharap suatu hari aku bisa menemukan jawaban. Beberapa hari setelah malam yang penuh kebingungan itu, aku duduk di taman tempat aku sering bertemu Arga. Rasanya seperti mencari ketenangan, sekaligus mencoba menjernihkan pikiran. Arga datang lebih dulu. Seperti biasa, dengan senyum hangatnya. "Hai Luna, kamu terlihat sibuk sama pikiranmu," katanya sambil duduk di sampingku. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum. "Iya, cuma lagi mikirin banyak hal tentang semuanya." Dia mengangguk, menatapku lembut. "Aku ngerti. Aku gak bakal mendesak kamu, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku ada buat kamu, Luna. Bukan karena masa lalu, tapi karena kamu sekarang." Kata-katanya sederhana, tapi menembus hatiku. Aku menatap matanya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa yakin bahwa aku bisa membuka diri, menerima perasaan baru, tanpa takut masa lalu menghantuiku. Tak lama kemudian, handphoneku bergetar. "Dio," aku menatap layar sebentar, lalu menutupnya. Hatiku terasa berat, tapi aku tahu satu hal. Aku gak bisa terus-terusan terjebak di masa lalu. Aku menarik napas panjang. "Arga, aku mau coba untuk jujur sama perasaanku. Aku ingin mulai dari sekarang, bukan dari masa lalu yang udah bikin aku sakit." Arga tersenyum, tapi ada kilau haru di matanya. "Aku senang kamu bilang itu. Kita bakal jalani pelan-pelan, tapi aku bakal ada di sampingmu, Luna. Selalu." Malam itu, duduk bersama di bangku taman, aku merasa ada ketenangan yang belum pernah kurasakan. Aku sadar, keputusan untuk menerima perasaan baru itu bukan tentang melupakan masa lalu, tapi memilih untuk hidup di masa kini. Dan untuk pertama kalinya, hatiku mulai terasa ringan. Hari itu aku memutuskan untuk bertemu Dio. Rasanya berat, tapi aku tahu ini harus dilakukan. Aku gak bisa terus tarembang-ambing antara masa lalu dan masa depan. Kami duduk di kafe yang dulu sering kami kunjungi berdua. Dio menatapku. Ada rindu dan penyesalan di matanya. "Luna, aku tahu aku salah selama ini. Aku cuma pengen minta maaf. Dan mungkin kita bisa mulai lagi." Aku menelan ludah. Hatiku berdebar. Tapi kali ini, aku lebih kuat. "Dio, aku menghargai semua yang pernah kita lewati. Tapi aku gak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah memilih untuk melanjutkan hidupku sekarang." Dio mengangguk pelan. Ada sedikit kesedihan, tapi juga penerimaan di wajahnya. "Aku ngerti, Luna. Semoga kamu bahagia ya. Kamu pantas dapat yang terbaik." Aku tersenyum tipis. Lega, rasanya seperti beban berat terangkat dari pundakku. Aku bisa bernapas lega, tanpa rasa bersalah atau rindu yang mengikat. Setelah pertemuan itu, aku mengirim pesan ke Arga. "Terima kasih sudah sabar menunggu aku. Aku siap jalani semuanya bersamamu." Tak lama kemudian, Arga menelpon. "Aku senang dengarnya, Luna. Aku bakal ada di sampingmu. Pelan-pelan, tapi pasti." Malam itu, aku duduk di balkon apartemen, memandangi langit malam. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, hatiku tenang. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi aku sudah mengambil langkah pertama, meninggalkan masa lalu dan membuka diri untuk masa depan bersama Arga. Dan aku tersenyum, sadar bahwa keputusan ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang memilih kebahagiaan yang tulus untuk diriku sendiri. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan ringan. Udara pagi yang segar terasa sempurna. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa benar-benar tenang. Arga menelpon saat aku bersiap-siap ke kampus. "Luna, jangan lupa sarapan. Aku bikinin sesuatu spesial buatmu tadi pagi," katanya dengan nada bercanda tapi hangat. Aku tersenyum sendiri. Rasanya sederhana, tapi menyenangkan. "Kak Arga, makasih ya. Aku bakal sarapan. Tenang aja." Sepanjang hari, aku terus memikirkan hal-hal kecil yang dulu terasa berat. Sekarang, bahkan hal sederhana seperti pesan dari Arga atau perhatian kecil darinya bisa bikin aku senyum-senyum sendiri tanpa merasa bersalah. Sore harinya,
kami jalan bareng ke taman yang biasa kami kunjungi. Arga membeli es krim untuk kita berdua. Kami duduk di bangku, menikmati suasana sore yang hangat. Kamu tahu nggak Luna, aku senang kita bisa mulai lagi dari sekarang, ucap Arga sambil menatapku. Aku menatapnya balik. Hatiku terasa hangat. Aku juga. Kak Arga, rasanya Niaman Pang. Aku gak pernah nyangka bakal bisa merasa sebahagia ini lagi. Dia tersenyum pelan. Kita bakal jalani semuanya pelan-pelan. Tapi pasti, aku gak mau buru-buru. Yang penting kita bahagia bareng. Aku menggenggam tangannya sebentar. Merasa aman, bukan karena romantisme berlebihan, tapi karena rasa nyaman, perhatian, dan kehangatan yang ia berikan. Hari itu, aku pulang dengan hati yang ringan. Aku sadar, perjalanan ini baru awal, tapi aku sudah siap menatap masa depan. Bersama Arga, aku merasa bisa menjadi diriku sendiri, tanpa takut masa lalu menghantui lagi. Dan malam itu, aku tidur dengan senyum di wajahku, mengetahui bahwa kebahagiaan sederhana bisa datang dari orang yang benar-benar peduli. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku memutuskan untuk meninggalkan masa lalu dan membuka hati untuk Arga. Setiap harinya terasa ringan, hangat, dan penuh tawa. Hari itu, kami duduk di kafe favorit sambil berbagi cerita ringan dan tertawa tanpa henti. Arga tetap seperti biasa, perhatian, dewasa, tapi tetap bisa bikin aku merasa gemas. Kamu tahu gak Luna, aku senang kamu mau percaya sama aku, ucapnya sambil menatap mataku. Aku tersenyum, menatap balik. Aku juga senang Kak Arga. Aku gak pernah nyangka bisa sebahagia ini lagi. Dia mengangkat alisnya, tersenyum licik tapi manis. Nah, itu artinya kita harus terus bikin momen-momen kayak gini, biar hidup nggak cuma serius doang. Aku tertawa, merasa nyaman. Selama ini aku selalu takut jatuh lagi, takut sakit lagi, tapi sekarang aku tahu ada seseorang yang akan selalu ada di sampingku. Bukan cuma untuk romantisme, tapi juga untuk dukungan, perhatian, dan kebahagiaan sederhana. Malam itu, kami berjalan pulang bersama. Jalanan kota yang diterangi lampu jalan membuat suasana jadi hangat. Arga menggenggam tanganku dengan lembut. Siala bilang, aku gak akan pernah ninggalin kamu. Aku menatap tangannya, lalu menatap wajahnya. Senyumnya membuat hatiku tenang, sekaligus bahagia. Aku sadar, perjalanan ini mungkin gak mudah, tapi aku akhirnya menemukan tempat hatiku bisa tenang, di samping Arga. Dan saat kami duduk di bangku taman yang sering kami kunjungi, aku menarik napas dalam-dalam. Semua rasa sakit, kebingungan, dan dilema yang pernah aku rasakan kini terasa jauh. Aku tersenyum, menatap langit malam, dan berkata dalam hati, ini baru awal yang indah. Bersama Arga, aku siap menghadapi masa depan.